lihat firman Tuhan ini kita percaya, saudara bisa datang tahunan ke gereja dan hanya kalau saudara percaya di sini aja, tapi saudara belum pernah mengolah, belum pernah mempraktekkan, nggak akan affect anything dalam hidup saudara. Saudara kalau lihat mengenai firman Tuhan yang ditaburkan, Yesus katakan, sebenarnya kalau Yesus katakan mengenai perumpamaan itu tanah, bibit yang ditaburkan tanah yang keras, kemudian dia ada yang batu-batu, kemudian ada yang di wheat, yang di cok. Itu lagi bicara mengenai sebenarnya firman Tuhan kita dapat itu bagaimana kita prosesnya. Apakah kita mau prosesnya ya dengar bagus, kemudian pulang, langsung keluar gereja, sudah sibuk mulai cari makanan, mulai mikir mana, begitu hari Senin mulai sibuk kerja semua sampai malam semuanya, sehingga nggak ada waktu firman ini dikunyah sampai masuk, sampai proses, sampai akhirnya menjadi. Dan mulai itu banyak orang Kristen hanya tahu aja di sini aja, tapi nggak pernah proses itu. Penting sekali saudara di sini bahwa Tuhan berkata bahwa Tuhan ciptakan manusia, saudara dan saya, menurut gambar dan rupa kita. Dan Tuhan katakan Tuhan memberikan kuasa. Katakan Tuhan memberikan Tuhan let them have dominion. Ini bicara mengenai kuasa. Dominion bicara mengenai authority Tuhan berikan. Kemudian ayat 28 katakan Allah memberkati mereka. Sudah kata powerful dan God bless them. Setelah belajar. Kata bless them artinya Tuhan memberikan empower to sukses. Kita perlu saudara menyadari, saudara Tuhan diciptakan. Tuhan kali saudara kasih power to sukses. Dengan kata lain, apa yang saudara lakukan akan sukses kalau saudara menyadari itu. Janji itu saudara imani, you own it. Waktu tiap minggu ada sama 7 Tuhan, ada satu lawyer. Tiap minggu, tahun dia selalu mentoring hidupnya dia. Is lawyer ya, sudah umur 70. Dia memberikan kata sesuatu yang saya sama Hana bahwa selama kita nggak own, kita nggak mempunyai apa yang hamba Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan dan saudara selama ini saudara tidak own it, tidak mempunyai ambil bagian dalam hidup saudara, nggak akan do anything dalam hidup saudara. Kita bisa kerja mati-mati, kita sudah bisa ke gereja macam-macam terusan, tapi firman Tuhan sudah nggak own it bahwa ini apa yang firman Tuhan buat saya akan terjadi. Selama saudara nggak percaya bahwa Tuhan katakan Tuhan bless kita, saudara kalau Tuhan sudah bless kita itu sudah luar biasa. Saudara bisa ditipu sama orang, tapi the blessing Tuhan itu akan datang terus dan nggak usah khawatir. Kalau kita menyadari the blessing of Tuhan, Tuhan empower kita untuk sukses. Saya barusan tadi pagi dapat email dari satu anak yang di Michigan. Oh Pak Sujo, baru ini saya punya kontrak nggak di renew. Sama don't worry, Tuhan malah sediakan sesuatu yang bagus. Seringkali sudah kita ditipu bahwa ada sesuatu news, kemudian kita interpret, wah itu yang bad. Sedangkan sudah ini suatu opportunity Tuhan untuk bekerja. Empower Tuhan untuk empower kita sukses. Itu adalah janji Tuhan. Kalau kita lihat di sini katakan bahwa then God bless them and God said to them, be fruitful. Arti fruitful adalah productivity. Productivity. Kemudian dikatakan be fruitful and multiply. Multiply ini bicara mengenai creativity. Jadi kalau kita lihat di sini Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan takutlah itu, berkuasalah atas ikan laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau kita lihat berkali-kali katakan bahwa Tuhan memberkati, kemudian Tuhan memberikan kuasa. Jadi kalau kita lihat sejak Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sudah delegate kasih authority kepada Adam dan Hawa, sehingga Adam kalau sudah lihat nggak ada ketakutan dalam hidup dia. Tuhan sediakan apa yang dia perlukan. Tuhan sediakan Adam dan Hawa apa yang dia perlukan. Jadi kalau kita lihat di sini saudara, itu adalah original plan dari Tuhan. Tapi saudara tahu bahwa iblis, dia coba menghancurkan itu semua. Dan menipu, yang iblis bisa lakukan tipu. Adam dan Hawa tertipu.
Anda. Dan akhirnya sudah kuasa yang tadinya Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Pada waktu dia menyerahkan, dia obey, ngikutin tipuan dari iblis. Kuasa itu ditarik, diambil oleh iblis. Dan sejak itu iblis mempunyai kuasa di dalam dunia ini. Dan saudara, yang menarik sekali pada waktu saudara di Lukas pasal 4. Kalau saudara baca di Lukas pasal 4 bagaimana Yesus berpuasa 40 hari. Dan kemudian pada waktu Yesus puasa, kemudian iblis dikatakan iblis mencobai Yesus. Sudah tahu di dalam ceritanya Lukas pasal 4 ayat 6 yang pertama dia coba menipu Yesus. Dia mau coba mencobai Yesus, dikatakan di ayat pasal 4, iblis datang pada, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Dan kemudian ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dan ayat 6, saudara, di sini kita bisa lihat. Ayat 6, sejak manusia jatuh dalam dosa, otoritinya diberikan kepada iblis. Dan ayat 6 dikatakan di sini, bahwa iblis kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Menarik, dan Yesus, jawaban Yesus sudah tahu, bahwa Yesus katakan jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus enggak deny. Yesus enggak otoriti ada saya. Itu karena manusia berikan kuasanya kepada iblis. Dan iblis katakan, saya punya kuasa di dalam dunia ini. Ini statement ini, dan Yesus Yesus pada waktu itu dia tahu ada kuasa. Dia punya, sebab itu dia punya goal datang ke dunia ini. Yang iblis tidak tahu. Iblis pikir dia bunuh Yesus justru melalui kebangkitan. Di situ kuasa iblis ditarik kembali dan iblis kaget, melongo, sudah kalian. Itu adalah, dan Yesus memberikan kuasa itu kembali kepada manusia. Belajar sama-sama. Dan kalau di sini sudah kita lihat, sebab itu sudah Yesus tahu, sadar, kuasa otoritas yang diberikan kepada manusia itu sekarang diambil oleh iblis. Di Roma 5, karena gara-gara Adam dan Hawa. Jika satu orang, katakan Roma 5, 17, 19. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dan karena Yesus akhirnya dia restore kembali kuasa itu. Nah, sebab itu di Roma pasal 6:16 ini buat kita, saudara kita, bagaimana peranan seseorang. Kita dalam hidup kita akan harus mengambil keputusan. Keputusan akan harus kita ambil selalu. Dan Roma 6:16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi Tuhan memberikan free choice. Apakah kita mau jatuh dalam dosa dan tanpa sadar kita nggak punya otoritas lagi, dan atau kita mau taat pada Tuhan. Kebenaran itu, kebenaran Tuhan. Dan kalau nanti saya lihat, Yesus memberikan mulai begitu dia pilih murid-muridnya. Menarik sekali, saudara, sejak
pada waktu mulai murid-muridnya, Yesus mulai assign mereka, mulai berikan kebenaran bahwa kamu punya authority. Matius 16, 15 sampai 19 kalau sudah lihat. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, siapa aku ini? Ada murid-muridnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia mengatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan ayat 18 katakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya kepadamu. Nah ini ayat 19, sudah penting sekali, kunci. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi sudah yang power, yang Yesus katakan kepada Petrus, power ada rezeki, kasih saya kunci. Kunci ini adalah dikatakan apa dengan kuasa, kamu punya kuasa. Apa yang kamu katakan akan terjadi. Dengan kata kalau kamu mau berkati, kata-kata kamu berkat akan terjadi. Kamu mau kutuki orang, itu akan terjadi. Sebab itu saudara, kalau saya waktu lihat baca mengenai merenungkan itu, apa pentingnya saudara untuk kita menyadari apa kata-kata apa yang kita katakan. Very powerful saudara. Kita bisa ikat seseorang, masa depannya seseorang dengan kata-kata yang negatif, kata-kata yang tanpa sadar kita mengutuki seseorang. You're good for nothing. Berapa orang tua yang kata kepada anaknya, kamu nggak ada artinya. Sudah, itu tanpa ngerti, sudah mengikat anak itu untuk masa depannya. Tapi sudah kata blessing is so important. Cucu-cucu kita selalu pagi mau berangkat sekolah kita berkati. Sampai kalau sekarang belum dapat berkat, oke, you forget something. Dia ingin. That is very important, kita berkati keluarga kita, berkati anak kita, berkati suami kita, mau pergi pekerjaan, berkati. Power, that empower to sukses itu. Dan ini terus-terusan kalau kita lihat sejak dari firman Tuhan. Mulai pasal, kemudian the next one, Lukas 9. Lukas 9 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang. Lalu pergilah mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala. Lihat ini Yesus. Muridnya di-assign, dikasih, dirilis, dikasih authority, disadarkan bahwa saya rilis kamu punya kuasa. Dan mereka lakukan semua. Malah sudah di Lukas pasal 10 ayat 126. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 orang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua. Sudah kembali lagi. Firman Tuhan, banyak orang ke gereja hanya sibuk di gereja aja. Sedangkan banyak assignment dan Tuhan tunjuk mereka, rilis mereka untuk mulai pelayanan, mengabarkan Injil dan disadarkan mereka punya kuasa. Dan sudah 70 mereka tunjuk, dua-dua mereka dipilih untuk melayani. Saya punya teman, dia dari Amerika, tiap tahun berapa kali selalu ke Indonesia. Dia banyak melayani orang-orang di amazing, orang-orang kampung begitu terima bahwa mereka puasa, mereka sudah melakukan, sudah banyak orang-orang yang kerasukan setan, mereka doain, tumpangin tangan, sudah amazing, saudara, amazing. Orang-orang dikasih rilis, dikasih authority dan mereka lakukan, banyak orang terima Tuhan. Dan orang-orang yang enggak orang bukan Kristen, sudah. Teman saya cerita, bukan Kristen, mereka begitu disadarkan, mereka punya kuasa, mereka numpangkan tangan, dan orang-orang sakit yang kesetanan, orang yang sakit sembuhkan, dan orang yang setan diusir, dan mereka sukacita. Setelah ini yang Tuhan Yesus lakukan pada murid-muridnya. Kata, tunjuk mereka, katanya pada mereka, tuain yang banyak tapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan empunya tuain supaya mengirimkan pekerjaan pada tuain itu. Dan mulai ayat 17, kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata,
Juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Balik cerita, yes Tuhan, apa yang kau katakan? Kuasa, kita dikasih kuasa. Orang setan, orang kesasukan setan. Sir keluar, kesembuhan terjadi. Dan ini murid-muridnya, apa yang Yesus katakan, dia lakukan. Nah, jadi kalau Yesus sudah katakan, dia memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, ayat 19. I give you authority to trample on serpent. Scorpion and over the enemy. Itu adalah yang Tuhan sudah katakan. Power, dikasih kuasa. Nah, setelah kalau kita sudah lihat ini semua, restorasi kembali, Yesus restore kembali kuasa pada anak-anak yang percaya pada Tuhan. Maka Rasul Paulus, Efesus, saudara, tadi ini authority adalah special right, tadi katakan kembali lagi tadi. Authority adalah dikasih special right. Tadi mundur, go back sedikit satu. Authority artinya special right, punya power, strength, dominion, punya kuasa. Nah, Efesus pasal 1 ayat 15-21. Itu yang doa yang kami doa minta pada Tuhan. Dikatakan, Paulus mengatakan buat kita semua. Kalau kita lihat baca ayat ini ada sesuatu yang menarik sekali. Yang mulai pasal 1 ayat 15 katakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Saudara, banyak kita melihat Tuhan itu salah. Rasul Paulus katakan doa dia pada orang-orang Efesus supaya kamu dibukakan mata kamu, supaya kamu bisa melihat, punya wahyu mengenal Tuhan itu dengan benar. Siapa Tuhan itu? Saudara, seringkali itu saudara perlu tanyakan dalam hidup saudara. Pada anak saudara, bagaimana saudara melihat Tuhan? Bagaimana saudara melihat Tuhan itu sangat menentukan sekali. Tuhan yang galak seperti principal school, begitu salah langsung digebuk. Atau lihat Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang tidak mau kondem kita, Tuhan yang mau membangun kita. Mengenal Tuhan yang benar. Nah, ayat 18. Yes, kemudian ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan ayat 19, this is important. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dengan kata lain, Tuhan lagi, Paulus lagi mengatakan kepada saudara, betapa hebat kuasanya yang orang-orang percaya yang menyadari. Dan I give you power. Betapa besar hebatnya ini yang luar biasa. Do you realize? Tapi ini tergantung kalau kamu percaya. Tapi kalau sudah percaya menyadari bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu hebat sekali. Dan sudah kalau sudah menyadari itu, sudah is very important. Saya tiap tahun sudah tahu kan ada annual journal check up ke dokter. Dan sudah sebagai pastor challenge-nya banyak, persoalan sehingga terjadi dan kadang-kadang bisa efek di dalam kesehatan. Jaga. Dan tahun ini sudah saya pergi ke dokter annual check up kemarin bulan yang lalu. Sudah saya menyadari sejak tahun yang lalu momentum saya. Kata kita
urut untuk menjadi normal semuanya, darah menjadi normal, blood pressure saudara, kita punya kuasa untuk speak even tubuh kita. Terus apa yang terjadi? Saya komen tubuh saya sebagai dokter. Tiap annual check up, report dari lab, hasil lab selalu ngomong saya punya kolesterolnya, LDL-nya is bad, dan dia ngomong dia HDL-nya, selalu dia katakan bad. Dan dokter selalu ngomong kamu harus exercise. Tiap tahun sampai sudah bosan tiap kali. Do you exercise? Saya enggak. Sudah tahu tapi enggak lakukan. Tiap tahun. Tapi tahun ini saya praktekkan sejak tahun lalu, saya katakan komen, saya sama Hana lagi melatih. Kita latih apa yang kita percaya, apa yang kita, word yang kita katakan, very powerful. Saya komen, kalau ada badan lagi sakit. Apa yang terjadi? Saya amazed. Kemarin dapat tes dokternya, begitu datang dia ngomong, did you exercise? No, doctor. How come the result is so good? Saya ngomong dokternya, I just spray, dokternya ambilkan. Very powerful, sudah. Ini sudah resultnya. Tapi problem bukannya makin sedikit, makin banyak, sudah. Tapi saya menyadari bahwa kata-kata kita is very powerful. Saya sama Hana lagi melatih terus, sudah. Kita sudah dikasih tahu kebenaran, tapi kalau kita nggak praktekkan, nggak melatih, nggak mungkin. Saya tahu menarik, tahun 1940, itu orang yang jago kimia, Chicago, kita tahu bahwa ilmu-ilmu semua itu sudah banyak, sudah tahunan sejak Einstein punya teori semuanya, banyak semuanya. Nah, ada orang yang jago dari Italia, Fermi, dari Chicago, dia belajarin teori-teori itu. Kalau sudah itu dia study bahwa atom itu kalau di split, ada power dan split itu menyebabkan powernya makin hebat lagi. Dan akhirnya dia study itu mengadakan eksperimen. Dan ternyata eksperimen itu yang menyebabkan membuat bom atom yang di Hiroshima, yang membuat Jepang sampai tunduk takluk itu, saudara. Dan akibat itu sudah akibat dengan multiply dengan itu dia atom di splitting atom itu, saudara. Akibatnya powernya mereka bisa membuat sesuatu sampai Amerika menjadi superpower. Saudara, kalau kita mendengar gitu, saudara, sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, saudara. Saudara tahu di The Book of Acts, di buku dari kisah rasul-rasul, saudara tahu. Saudara lihat, Tuhan katakan pada murid-muridnya, kamu harus stay di Yerusalem untuk power. Jangan kemana-mana. Saudara, apa yang terjadi? Betul, saudara. Menunggu, Petrus menunggu, dan murid-muridnya menunggu, dan apa yang terjadi? Mereka menerima penuhan Roh Kudus. Dan saudara, apa yang terjadi? Petrus berubah. Dia menyadari kuasa yang Tuhan berikan pada dia. Pada waktu event dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Dan sudah luar biasa apa yang terjadi di dalam kehidupan si Petrus itu. Sudah. Yang tadinya orang penakut, yang tadinya dia tidak menyadari bahwa dia punya kuasa. Yang bertahun-tahun, dan Tuhan katakan proses. Pada waktu Yesus katakan siapakah aku ini, Tuhan reveal pada Petrus, kamu adalah anak Allah. Dan sudah pada waktu itu, saudara, Petrus dikatakan kamu punya kunci. Bisa proses yang dia dapat dari Tuhan bahwa kunci apa yang kamu ikat di dunia ini akan diikat di surga. Kamu rilis akan dirilis. Tapi sudah proses itu dia sampai pada waktu dia dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, saudara, Petrus dirubahkan luar biasa. Dia menyadari bahwa kuasa Tuhan dalam dia, Tuhan memberikan authority pada dia. Sebab itu pada waktu ada seorang pengemis yang tidak punya apa-apa, di Matius, saudara mendengar kejadian, pada waktu di terakhir
di Kisah Rasul-Rasul 3. Waktu ada seorang pengemis. Pada waktu dia datang minta pada Petrus. Ini yang Petrus katakan di paling terakhir, di PowerPoint yang paling terakhir. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah pada kami. Dia punya authority, dia understand posisi dia. Lihatlah, katakan jelas Kisah Rasul yang paling terakhir. Kisah Rasul 3 ayat 4-7. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah pada kami. Itu confidence-nya. Tahu understand posisi sebagai anak Tuhan punya authority. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Menyadari authority yang Tuhan berikan pada dia. Yes, dia fail, saudara. Dia deny, dia menyangkali Yesus. Tapi dia nggak konsentrasi akan kegagalan dia nggak konsentrasi akan kesalahan dia. Tapi dia konsentrasi akan kuasa authority yang Tuhan berikan pada dia lakukan dan terjadi. Saya ingin sudah hari ini, kalau sudah ingatkan Tuhan berikan saudara pada authority, saudara mulai praktekkan. Pada saat saudara nggak dapat kerjaan, apakah saudara langsung takut ataukah saudara punya authority bahwa Tuhan berjanji bahwa dia akan supply segala kebutuhan kami dan Tuhan akan berikan menurut kekayaannya. Tuhan luar biasa, pasti ada kerjaan yang Tuhan sudah siapkan. Pada saat saudara lagi kesel sesuatu, saudara jangan entertain kepahitan saudara. Jangan entertain kepahitan saudara, justru saudara katakan, usir saudara. Dalam nama Yesus Kristus saya tolak roh kepahitan ini di dalam nama Yesus. Saudara. Jangan entertain. Lawan itu semua. Pada saudara saya takut. Dalam nama Yesus saudara katakan ada kuasa. Jadi dengan tadi saudara, kalau saudara Fermi ini, dia punya belajar di dalam kimia. Tetapi dia bukan hanya belajar, dia eksperimen. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kalau saudara mau maju dari anak Tuhan, bukan hanya dengar firman Tuhan, saudara praktekkan. Pada saat saudara menghadapi persoalan, menghadapi sesuatu, semua praktekkan. Ada lagi takut pada waktu saudara mendengar kabar sesuatu yang negatif. Saudara, latihan. Saudara. Latihan terus. Jangan mau saudara kita dikalahkan sesuatu dengan kita tidak menyadari kuasa yang Tuhan. The only thing saudara, blessing ini akan bisa terjadi dalam hidup kita. The only thing yang bisa nyetop blessing ini, Tuhan nggak bisa nyetop blessing kepada kita saudara. Blessing akan stop kalau kita sendiri yang cursing blessing itu. Blessing itu nggak akan bisa di stop kalau kita sendiri kalau kita sendiri akan di stop kalau kita sendiri curse blessing. Dengan kata lain, saudara, kalau saudara katakan, oh I don't like kerjaan, Tuhan berikan saudara kerjaan, tapi saudara pagi-pagi sudah komel, kerjaannya kayak gini, kerjaan gini. Tanpa saudara cursing that blessing. Sudah dikasih anak dan kemudian anak saya gini. Sudah cursing that blessing yang Tuhan berikan. Sudah dikasih suami, sudah mulai komen. Itu adalah suatu cursing yang sudah tadi yang harus katakan dirubah. Saya ingin hari ini sudah mulai kata-kata yang kita katakan, kata-kata yang bring a blessing di gereja ini. Dan sudah menyadari kuasa yang Tuhan berikan pada saat menghadapi persoalan. Don't worry, Tuhan bisa sanggup melakukan. Merubah yang jelek menjadi yang indah. Tuhan punya kuasa. Kalau sudah mendapat satu kabar yang negatif, jangan, ya memang I told you gitu. Jangan mengimani yang negatif. Justru dirubah dengan kata dengan Tuhan. All things possible. Dengan Tuhan segala perkara possible. Saya tahunan ini salah satu bukti sudah. Tahunan saya tiap kali annual journal check up selalu negatif. Ini sudah kemarin ini barusan terjadi ini di tesnya saya bulan Mei sudah. Last month. Dan ini sudah dipraktekkan. Saya sama Hana di dalam hidup kita ada sesuatu yang negatif kita change menjadi kata yang positif terjadi. Tuhan mengatakan, seperti tadi pagi waktu saya langsung kasih tahu pada satu jemaatnya Michigan Langgaranya, don't worry,
something good yang Tuhan lagi siapkan. Dan imani, just be sensitive. Petrus dia sensitif, the timing. Pada waktu dia melihat orang yang pengemis ini sudah berkali-kali pengemis itu minta-minta. Tapi karena dia tahu otoritinya Petrus, dan kemudian dia katakan speak dengan otoritas. Banyak orang hidupnya nggak tahu siapa dia itu. Saya lagi itu pernah counseling orang, dia nggak even melihat mukanya kami, nggak berani, minder, tidak nggak tahu, dan satu lagi ada yang punya persoalan, dia nggak bisa ngampunin diri sendiri, kesalahan dia. Bagaimana Tuhan bisa memberikan authority kalau dia sendiri nggak bisa overcome untuk mengampuni diri sendiri? Dan iblis telah menipu demikian rupa sehingga manusia banyak hidup di dalam tipuan iblis yang tanpa sadari entertain terus yang iblis tipu. Time untuk kita bangun, wake up. Bahwa enough is enough, saat ini saudara mau menyadari bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Tuhan telah menyiapkan berkat pada kita. Tuhan punya plan, rencana masa depan yang penuh pengharapan, bukan kecelakaan, bukan hal yang jelek. Kita harus imani, ini disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan imani saudara akan terjadi. Mulai latihan hari ini saudara, apa yang terjadi, kata-kata begitu bangun, jangan cursing. Kalau ada yang jelek, jangan speak. Ikutin yang kesel kita, frustrasi kita. Mulai speak a blessing. Ini akan terjadi dan ini sudah dibuktikan sejak perjanjian baru, sejak Yesus bangkit dari kematian, dan sudah tahu bahwa di terakhir pada waktu itu Yesus mengatakan di Matius 28, Yesus slide yang terakhir sebelumnya. Matius 28, 18, 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadi sudah katakan, Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan karena itu katakan tanpa saya, go, saya rilis kamu, saya kasih kamu authority. Karena otoriti yang Tuhan berikan kepada saya kasih kepada kamu. Segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini adalah suatu keyakinan sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan katakan, otoritas saya sudah berikan, saya menyertai kamu, dan segala kuasa saya sudah berikan kepada kamu. Tinggal kita mau lakukan. The only thing ini akan bisa terjadi kalau kita mulai melakukan. Saya menghimbau saudara-saudara, mulai latihan praktekkan dengan kata-kata kita. Setiap kita ada kata yang negatif, saya minta suami istri coba saling mengingatkan. Mulai kalau hidupnya komplain terus, ingatkan, jangan speak yang negatif, malah speak yang positif. Quoting apa yang firman Tuhan katakan. Lakukan. Mulai proses hati kita, mulai jaga. Kemudian kita mulai imani apa yang Tuhan. Saya percaya, akan benar-benar menyadari bahwa authority pada believer ini unconditional. Tuhan sudah berikan dan kita terima. Mari kita sama-sama.